Kesalahan yang sering dilakukan oleh mereka yang mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder. Kesalahan ini banyak banget dilakukan dan justru membuat mereka yang memiliki gangguan kecemasan merasa cemasnya semakin bertambah atau tidak juga berkurang. Ya karena mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Oke ya, kesalahan ini umum dilakukan oleh mereka yang memiliki gangguan kecemasan sehingga mungkin juga tidak menyadari kalau hal itu adalah suatu kesalahan. Nah, di video ini saya akan bahas apa itu kesalahannya supaya kamu bisa segera bangkit, supaya kamu segera pulih dari gangguan kecemasan. Bagi yang baru pertama kali tonton video ini, silahkan subscribe, dan juga udah sering tonton tapi belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan juga tekan notifikasi, tekan tombol loncengnya supaya kamu juga segera ketika ada video baru segera tahu, oh ada video baru yang pastinya akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, mari sekarang kita review dulu apa yang selama ini teman-teman lakukan. Teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder pasti sering cemas, takut, khawatir dengan sensasi. Betul ya? Karena sensasi fisik yang terjadi itu sangat tidak nyaman. Itu rasanya itu wow, bener-bener nggak enak banget gitu ya, bener-bener nggak enak banget. Nah, karena ada sensasi fisik yang tidak enak banget ini, maka yang terjadi biasanya yang teman-teman lakukan adalah apa? Bagaimana supaya tidak mengalami sensasi fisik, ya kan? Bagaimana supaya tidak mengalami sensasi fisik yang sangat tidak menyenangkan. Nah, teman-teman fokusnya kan bagaimana untuk saya bisa menghilangkan sensasi fisik itu. Yang saya tahu adalah kalau saya misalnya saya keluar rumah misalnya, maka saya merasakan sensasi itu. Sehingga saya nggak berani keluar rumah. Atau misalnya ketika teman-teman mengalami ini ketika pertama kali adalah ketika naik kendaraan di tol macet misalnya, maka yang terjadi adalah teman-teman jadinya tidak berani untuk naik ke tol, ya kan? Karena pertama kali peristiwanya di sana. Nah, kemudian juga biasanya, mari kita lihat kembali aktivitas teman-teman sehari-hari, kita juga akhirnya karena fokus kita adalah bagaimana supaya sensasi itu tidak ada, maka kita akan berusaha untuk memilah-milah makanan. Karena terlalu takut dengan sensasi, maka ketika dokter yang mengatakan mungkin bahwa kamu tuh sebenarnya nggak masalah, kamu tuh mungkin punya masalah lambung, dan dokter menyarankan hanya kurangi, maka kemudian kita melakukan tindakan yang berlebihan, yaitu dengan cara memantang. Dari yang dibilang kurang, malah dipantang semuanya. Ini yang tindakan-tindakan yang memang umum dilakukan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa atau kita sudah terlatih sejak kecil untuk kita supaya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak nyaman, ya kita harus segera bereskan. Betul ya? Itu bukan salah, itu adalah suatu hal yang normal. Suatu normal yang sering kita lakukan secara alamiah. Kita akan selalu menghindari rasa sakit, itu alamiah. Masalahnya adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk menghindari sensasi, itu membuat teman-teman tetap ada di situ. Kembali lagi contoh sehari-hari. Ketika teman-teman tidak berani keluar rumah, oke ya, tidak berani keluar rumah, karena ketika keluar rumah sensasinya nggak nyaman, atau nggak berani pergi jauh lah misalnya. Jadi misalnya dari tempat-tempat tinggal, kemudian keluar kompleks, atau dari tempat tinggal, kemudian mau ke minimarket yang agak jauhan gitu. Biasanya bisa. Tapi karena kita terlalu takut dengan sensasi dan ketika kita keluar rumah kemudian sensasi muncul, maka kita kemudian melakukan tindakan adalah tidak keluar rumah. Kita tidak pernah untuk pergi ke minimarket itu lagi. Karena apa? Karena takut dengan sensasi fisik yang muncul. Hal yang normal, sekali lagi hal yang normal. Nah, tapi sekali lagi itu sebenarnya adalah kesalahan. Kesalahan itu karena kamu tidak melatih diri kamu untuk ke sana, untuk keluar. Nah, ketika kamu tidak melatih diri kamu keluar, maka secara tidak langsung kamu mengatakan bahwa apa? Di luar itu memang bahaya. Di luar itu memang ada sesuatu yang perlu saya harus hindari. Ya memang ada, yaitu sensasi fisik kan. Cuma masalahnya ketika kamu semakin melatih seperti ini,
Ketika kamu tidak pernah melatih diri kamu untuk keluar, tidak pernah membuat diri kamu untuk belajar keluar, dan kamu hanya di dalam rumah, kamu akhirnya jadi malas gerak. Malas gerak, kemudian akhirnya mikirnya negatif thinking terus, kenapa hidupku begini, aku sedih, kapan aku bisa berubah, gitu. Nah, tapi di satu sisi ketika kamu mau keluar rumah, langsung, bisa nggak ya, kumat nggak ya, bisa nggak ya, kumat nggak ya, gitu. Nah, ini loh teman-teman, karena ketakutan, terlalu takut akan kumat, terlalu takut sensasi ini, yang membuat kamu melakukan penghindaran ini, itulah suatu kesalahan. Memang teman-teman itu nggak enak, tapi kamu tetap harus keluar. Contoh misalnya adalah ketika kamu juga terlalu takut kalau sendirian di rumah. Jadi kamu selalu meminta orang-orang untuk dekat sama dirimu. Ini hal yang normal ya kalau kamu mengalami gangguan kecemasan sehingga kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu karena kita mau diri kita selamat, diri kita aman lah ya. Nah, kembali lagi bahwa sebenarnya tindakan-tindakan seperti ini adalah menghindari, tindakan menghindari. Tindakan penghindaran itu akan membuat kamu semakin cemas. Ya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah melatih diri kamu untuk belajar berani sendirian di rumah. Belajar itu berarti kamu bisa untuk misalnya berapa jam ditinggal, kemudian berapa jam ditinggal, dan itu juga bisa. Saya banyak mendapati klien yang pada awalnya itu takut banget di rumah. Jadi pokoknya harus ada orang di rumah. Bahkan dia ditemani anak kecil itu juga nggak apa-apa, pokoknya ada orang di rumah. Tapi kalau udah nggak ada anak kecil itu, atau kemudian nggak ada orang di rumah, wah langsung nangis-nangis, langsung kemudian cemas, dan sejenisnya. Kemudian yang kita lakukan adalah apa? Ya kita kembali kan, kita lakukan edukasi, kita lakukan terapi, dan sejenisnya, sehingga kemudian dia bisa berani lagi kembali di rumah. Nah, kalau teman-teman belum bisa melakukan terapi gitu ya, belum bisa melakukan terapi bersama dengan saya, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah melatih untuk berani belajar di rumah. Karena sebenarnya kamu aman. Jadi semua ketakutan akan sensasi fisik yang memang tidak menyenangkan itu membuat kamu tidak berani mengalami itu kembali kan, membuat kamu akan kapan hilang sih? Gimana hilang sih? Caranya hilang lah. Gimana caranya? Aduh, kayak gitu. Ini adalah kontraproduktif. Jadi kamu harus terus belajar dan belajar untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini kamu hindari. Kamu harus terus belajar melatihnya. Apakah ini mudah? Ini perlu proses terus terang. Jadi saya tidak mengatakan mudah, tapi ini perlu proses. Sangat perlu proses, tapi kalau kamu hanya terus menghindarin, itu kamu akan ya begitu. Jadi sebaiknya kamu terus latih dirimu, ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai buku Bye-Bye Cemas atau belum punya buku Goodbye Anxiety Disorder, maka teman-teman bisa memanfaatkan kedua buku ini membantu teman-teman untuk bisa lepas dari gangguan kecemasan. Silakan pesan di sini. Hal lain yang terjadi adalah ketika teman-teman biasanya takut mati, maka teman-teman biasanya khawatir atau tidak melakukan melayat gitu ya, melayat atau tidak takziah seperti itu juga sebenarnya kontraproduktif teman-teman. Jadi semakin kamu hindari, semakin cemas kamu akan semakin kuat. Jadi kamu tidak perlu untuk terus menghindar, tapi kamu terus belajar untuk berdamai dengan semua sensasi itu. Belajarlah untuk terus coba datang ke sana, ke tempat orang yang meninggal, karena kamu perlu latihan. Perlu latihan untuk ke sana. Jadi kalau kamu hanya ke sana hanya sekedar misalnya 3 menit atau misalnya cuma sekitar 5 menit kemudian keluar ya nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau itu muncul sensasinya? Kan saya nggak mau sensasi itu hadir, Pak. Justru saya menghindari itu karena saya nggak mau sensasi hadir. Saya takut banget dengan sensasi. Ya itu memang benar, maka saya bilang kan itu normal kan. Saya bukan nyalain loh ya. Itu normal kok. Tindakan normal orang ketika tidak nyaman maka dia menghindari rasa sakit atau menghindari rasa nggak nyaman kan, normal. Cuma untuk kasus-kasus anxiety kayak gini, tindakan seperti itu sekali lagi saya ulang kontraproduktif. Nah, kemudian ketika kamu tidak melakukan penghindaran,
maka mungkin akan sensasi akan muncul. Ya nggak apa-apa sensasi muncul. Sensasi muncul tuh kan nggak, sebenarnya kamu juga udah mengalaminya, kamu sudah mengalaminya beberapa minggu, bulan, dan it's okay kan. Kamu semua ini semua oke-oke aja kan sampai hari ini kan. Nah itu yang dipegang, fakta itu dipegang. Atau kamu bisa gunakan cara-cara yang kita udah bahas di Zoom Fundamental, di Zoom Self Healing, buku BP Cemas, Goodbye Anxiety, dan juga di YouTube atau di Instagram saya juga udah banyak share sebenarnya. Itu hanya perlu latihan, latihan, latihan. Tapi latihan saya selalu gagal, latihan melulu Pak, saya selalu nggak bisa. Ya itu adalah proses, sekali lagi itulah proses. Semakin kamu bisa akhirnya mengatakan bahwa, ah cuma gini doang, nah gitu ya, ah cuma gini doang, maka kamu akan lebih baik. Kemudian kegiatan-kegiatan gimana teman-teman sering akhirnya terlalu pantang makan, yang itu juga sebenarnya kan teman-teman tidak mau ada sensasi kan, sehingga kemudian teman-teman memantang semua makanan, walaupun dokter nggak bilang. Jadi ketika ada teman ngomong, wah ini nggak boleh, kamu langsung gunakan. Kamu tanpa ngecek ke diri kamu sendiri, kamu langsung pakai, langsung percaya aja. Padahal ya lambung kamu padahal bisa aja berbeda dengan dia. Tapi karena goalnya atau tujuan kamu adalah bagaimana sensasi supaya tidak ada, yang kamu lakukan adalah kadang-kadang kamu lakukan tanpa mikir, langsung aja, oh iya harus diikutin. Langsung dites dulu ke dalam diri sendiri. Nah semakin akhirnya kamu semakin pantang ini, pantang itu, yang sebenarnya tidak perlu dipantang. Yang terjadi adalah nutrisi buat tubuhmu tuh semakin berkurang dan kamu jadi semakin kurus, dan ketika semakin kurus semakin mikir lagi. Teman-teman, makanan itu memang bisa membuat tubuh tidak nyaman, perut nggak nyaman, asam lambung bisa terpicu seperti itu. Tapi yang membuat kamu cemas bukan makanan, tapi pikiran. Makanan tidak membuat kamu cemas, pikiran membuat kamu cemas. Ketika kamu makan dan ketika kamu makan kamu tidak mikirin aneh-aneh, dan ketika kamu makan itu kamu tidak terlalu takut makan, maka bisa aja kamu tuh baik-baik saja sebenarnya. Ya. Jadi jangan terlalu banyak pantang makan, karena sebenarnya makanan itu kenapa ada beberapa dokter mengatakan dihindari kalau kamu mengatakan punya asam lambung, ya karena itu membuat lambung kamu tuh bergas, oke ya, membuat rasa nggak nyaman di tubuh. Nah kalau kamu anxiety, maka rasa nggak nyaman di tubuh kan membuat kamu jadi kepikiran kemana-mana, iya kan? Jadi sebenarnya masalahnya di mana? Masalah di pikiran kamu. Kalau orang-orang normal, kalau orang-orang yang kemudian ada GERD, ada asam lambung, tapi mereka tidak punya cemas, ya begah-begah aja, mual-mual aja, sendawa-sendawa aja, nggak ada mikir kemana-mana kan. Gitu loh, jadi masalahnya di situ. Jadi makanan oke ya, silahkan ya kamu untuk sesuai dengan petunjuk dokter, tapi tidak perlu membuat penderitaan lebih dalam ke dalam diri kamu sendiri dengan memantang terlalu banyak makanan. Ya. Dan jadi sebagai penutup teman-teman, izinkan untuk kamu menghilangkan kebiasaan kamu untuk menghindar. Ya, itu aja pesannya. Dan jangan lupa juga gunakan buku Bye Bye Cemas atau buku Goodbye Anxiety Disorder untuk membantu kamu segera pulih dari gangguan kecemasan. Dan bagi teman-teman yang ternyata malas baca buku gitu ya, silahkan ikut Zoom Fundamental ataupun Zoom Self Healing. Demikian semuanya, semoga semakin baik. Salam Bye Bye Cemas.